Juga jadi sorotan saudara di program Sapa Indonesia siang hari ini terkait dengan setelah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan penganiayaan oleh Ibu Tiri, polisi akhirnya menetapkan Ibu Tiri sebagai tersangka. Polisi juga menemukan bahwa tersangka sempat dilaporkan atas kasus penganiayaan korban sebelumnya. Pasti asup Bima asli. Penetapan Ibu Tiri korban sebagai tersangka dilakukan setelah serangkaian penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Scientific Crime Investigation. Dari hasil penyidikan polisi, kekerasan terhadap korban dilakukan sejak tahun 2023 dan pada tahun 2024 tersangka sempat dilaporkan dengan kasus yang sama. Namun saat itu diselesaikan secara kekeluargaan. Namun demikian, polisi masih mengusut motif kekerasan itu. Keterangan sebentar dari tersangka, hal itu dilakukan dengan dalih mendidik anak. Selanjutnya, polisi juga akan menindaklanjuti pelaporan ibu kandung korban terhadap ayah korban dengan laporan penelantaran anak. Pasti asup Bima asli. Akibat kekerasan dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka, ya, saudari TR yang merupakan Ibu Tiri. Ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2024, 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Sebelumnya saudara kerabat Ibu Tiri yang diduga menganiaya anaknya membantah adanya tindakan kekerasan tersebut. Sementara ibu kandung korban dan kuasa hukumnya juga turut memasukkan laporan atas kematian anaknya ke polisi. Jasadnya sudah dikebumikan. Namun apa yang menyebabkan seorang anak berinisial NS di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia kini masih didalami polisi. Proses penyelidikan terus dilakukan atas dugaan penganiayaan oleh Ibu Tiri korban yang mengemuka. Menanggapi dugaan penganiayaan NS oleh Ibu Tirinya, kerabat sang Ibu Tiri menyebut hal tersebut tak mungkin dilakukan. TNI disebut selama ini membiayai sekolah NS. Selepas pulang dari libur pesantren, NS mengalami demam dan beberapa kali dibawa ke puskesmas. Sementara luka yang ada di badan korban sudah terjadi sebelumnya. Kalau seandainya emang Ibu Tiri ini istilahnya benar-benar kejam, beda ya, kejam sama galak untuk mendidik beda ya. Ya, selalu pulang ke sini. Kalau seandainya baik dari manapun dia nggak. Kalau seandainya emang nggak nyaman karena di sini istilahnya nggak nyaman karena Ibu Tirinya benar-benar kejam, ya pasti kan dia juga pergi dan nggak bakalan pulang ke sini. Ibu kandung almarhum NS, Lisnawati, melaporkan ayah kandung NS, Anwar Satibi, ke Polres Sukabumi. Dasar pelaporan tersebut karena ada dugaan unsur pembiaran kelalaian dan penelantaran terhadap almarhum. Ia pun trauma dengan KDRT yang dialaminya selama ia berumah tangga. Terakhir komunikasi 4 tahun yang lalu, nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak sama komunikasi sama sekali. Alasannya apa katanya, Bu? Alasannya emang dibatas-batasi sama ayah. Sering Termasuk sama almarhum tidak, Bu, waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi ya. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu sama anak saya bari bawa motornya di. Lisnawati dan pengacaranya membuat 2 laporan perkara, yaitu laporan terhadap Anwar Satibi karena ada unsur pembiaran dan laporan pada Ibu Tiri yang diduga ada unsur pembunuhan berencana. Melapor sebagai korban yang telah kehilangan anaknya. Jadi patut diduga akan adanya kelalaian dan pembiaran di sini. Maka klien kami menguasakan kepada kami untuk melapor saudara AS. Kan saudara AS, anak itu dari kecil sampai umur 7 tahun dirawat oleh ibunya dalam keadaan sehat, ya kan, bahagia dan sebagainya. Nah, ketika kan berpindah alih kepada ayahnya, ya kan kalian tahu apa yang terjadi, ya kan, mengakibatkan apa? Kita nggak usah bicara lagi lah apa yang terjadi. Nah, yang kita bingung bahwa kan ada perubahan fisik, misalkan. Sebelumnya, ayah korban histeris saat mengetahui anaknya meninggal dunia. Saat di rumah sakit, korban sempat menyebut mengalami penganiayaan dari Ibu Tirinya. Ayah korban pun meminta otopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Korban disebut mengalami sejumlah luka dan gangguan pola nafas.
Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.